Hai penjara gajah dengan Digi di sini. Ya, seperti yang teman-teman lihat nih, di depan teman-teman sudah ada sebuah iPhone. Nah, tahu ini kardus iPhone apa? Ya, ini adalah iPhone 6s. Nah, bagaimana perasaan kalau kita unboxing iPhone 6s di tahun 2020? Penasaran kan? Tapi sebelum kita buka, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini beserta loncengnya dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kardusnya nih seperti ini. Putih, berarti saya nggak order yang warna grey ya, tapi warnanya yang silver. Warna kardusnya putih, ada gambar ikan cupang. Kenapa harus gambar ikan cupang ya? Yaudah. Di sebelah sini ada gambar, ada tulisan iPhone 6s. Di bagian sini ada logo Apple. Ada tulisan iPhone 6s juga, logo Apple, dan di bagian belakang sini ya seperti biasa keterangannya. Saya beli yang 16 GB karena biar murah. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita buka ya. Kita langsung buka. Ya. Loh. HP-nya mana? Ya karena HP-nya ada di sini. Oke, gini. Jadi gini, sebenarnya ini adalah daily driver saya ya, selama beberapa bulan ini, dan sudah pernah saya bikin ulasannya dikit lah pada waktu itu sebelum iOS 13 di launching. Nah, saya belinya kondisi batangan, terus kok iseng-iseng cobalah dibeliin kardusnya dengan harga, saya belinya 100.000, kondisinya seperti ini aja. Tapi lumayan kok, ini dapat tebel lah untuk pembatas tempat iPhone-nya, ini tebel. Lalu di sini dapat SIM tray ya, dengan kualitas ya gitulah. Kalau misalkan hilang pun teman-teman bisa beli kok di counter. Di tempat saya sih harganya paling ya 1.000-2.000 lah. Lalu ini stiker IMEI dan inilah ya, cuma kiwir-kiwir gini aja. Dan jangan harap teman-teman dapat itu ya, dapat stiker Apple ya, gini kan ya, gitu sih, jangan harap. Lalu aksesoris yang ada di dalam sini itu KW semuanya. Ini juga KW. Jadi saran saya, kalau teman-teman beli iPhone itu, kalau aksesorisnya KW jangan dipakai, kasihan iPhone teman-teman bisa cepat rusak. Biarin aja di sini untuk kelengkapan aja, untuk macam-macam. Tapi kalaupun teman-teman mau pakai aksesoris ini, yang saya masih bisa sarankan untuk pakai bukan kepala charger ataupun kabel datanya, tapi ini earphone-nya. Jadi kalau teman-teman kok sayang kok nggak ada yang bisa dipakai, ya pakai ini aja, pakai earphone-nya, walaupun dengan kualitas suara ya begitu, tapi setidaknya tidak akan berpengaruh ke HP teman-teman. Ya pengaruhnya cuma di kuping teman-teman aja yang udah biasa dengerin dengan dengan earphone yang bagus, kok ganti yang KW kayaknya kan ya gitu deh. Oke, ya sebenarnya niatnya nggak cuma unboxing kardus aja sih, sebenarnya saya mau ya sedikit share aja lah. Ketika saya beli iPhone ini, saya ngeceknya seperti bagaimana, terus dapat seperti apa, seperti itu. Oke, sebenarnya sudah saya bikin video beberapa waktu yang lalu, cuma kok berhenti aja, belum sempat ngedit. Yaudah, ini saya sambungin aja ke video ini aja ya. Oke, saatnya kita mulai. Ya, di video ini sebenarnya saya mau cerita bagaimana cara saya biasanya saya memilih iPhone dalam kondisi bekas. Ya biar nggak ketipu banget. Ya biar bisa dapet iPhone dengan kondisi yang bagus, dengan keadaan yang oke, tapi dengan budget yang cukup murah.
Biasanya untuk memilih iPhone itu pertama kita lihat bodinya dulu. Di body iPhone ya, kalau misal masalah body sih sebenarnya tergantung selera masing-masing ya. Karena gini, yang harus jadi patokan adalah kita sedang membeli iPhone bekas atau iPhone second. Jadi jangan berekspektasi lebih untuk dapat yang mulus. Ya boleh sih berekspektasi untuk dapat yang mulus, tapi kalau dapat body yang mulus tapi habis gantian kan gimana? Nah, oke, pertama kalau biasanya saya itu cek ke bodinya semulus apa dan separah apa lecetnya. Nah, saya dapat iPhone ini sebenarnya sudah agak mulus sih sebenarnya dulu, cuma karena saya nggak senang pakai soft case dan pakai tempered glass, jadinya akhirnya muncul ya den-dennya tambah parah, dan ini sempat jatuh juga, jadi ada semacam den agak dalam juga di sini. Dan ditambah lagi di LCD-nya ada beberapa baret halus lah. Nah, ketika teman-teman lihat bodinya terus teman-teman menganggap itu oke, tidak jadi masalah, yaudah kita lanjutkan ke step berikutnya. Nah, tapi sebenarnya itu kalau saya menurut pengalaman saya untuk body atau fisik iPhone yang ori biasanya itu gimana ya, nggak keset tapi agak licin gimana gitu ya. Untuk bandingannya gimana ya, karena nggak ada pembanding aja, feelnya itu beda, lebih agak licin gimana gitu menurut saya. Oke, untuk selanjutnya setelah body dirasa teman-teman bisa memaklumi, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu di layar. Kita lihat dulu layarnya seperti apa. Kalau saya biasanya layarnya kita polkan dulu terangnya dan kita miringkan. Biasanya kalau di posisi LCD original itu kalau dimiring-miringkan sini warnanya nggak berubah ya, nggak jadi gelap gitu ya. Walaupun saya juga pernah menemui LCD iPhone yang non ori tapi kualitasnya mirip ori. Oke, kalau ini kalau sudah miring-miring gini oke, ya sudah kita lanjutkan. Kalau sudah yakin ini bagus layarnya, tidak ada masalah, kita cek apakah ada dead pixel ataupun bright pixel. Caranya gimana? Ini kan kebetulan saya pakai dark mode ya, saya ganti dulu. Nah, kondisinya kan terang gini, kita cari untuk catatan aja, jadi kan bisa kelihatan kan, kelihatan layarnya full putih. Kita lihat putihnya tuh bagus enggak. Di sini bisa dilihat ada dead pixel atau enggak, atau ada bright pixel atau enggak, ada bercak-bercak putih apa enggak. Kalau dirasa sudah enggak ada dead pixel maupun bright pixel, berarti oke. Lalu kita kembalikan ke home, kita cek dulu 3D touch-nya. Kebetulan ini saya pakai kan iPhone 6s ya, jadi sudah support 3D touch. Kita cek jalan. Nah, pastikan juga ketika teman-teman ngecek 3D touch-nya itu langsung berfungsi dengan normal ya. Nah, nggak harus ditekan atau gimana, atau penekannya harus itu. Nah, kalau penekanannya harus agak ditekan, patut dicurigai aja. Nah, kebetulan di saya masih responsif sekali layarnya. Oke, setelah itu ketika 3D touch dirasa aman, kita lanjutkan ke touch screen-nya, apakah ada masalah atau tidak. Pertama, kalau ngecek touch screen, kalau saya biasanya ketik ketik keyboard, dipencet-pencet ada yang lewat apa enggak, bisa dipencet semua apa enggak. Nah,
Gini, kataku sudah bisa kepencet semuanya, berarti kan oke. Cuma ini kan bisa rotate. Jangan lupa untuk ngecek. Nah, posisi seperti ini. Nah, oke, ini sudah normal semuanya ya, jadi tidak ada masalah. Sini juga. Karena kadang untuk mengecek yang ini sering kelewatan ya. Karena saking senengnya ya. Nah, oke, setelah oke, berarti fungsi touchscreen-nya berfungsi semuanya. Ada satu tahapan lagi, misalkan pencet, kita pindah. Nah, kalau sudah ini kita pindahkan, kita geser-geserkan di sini. Ada lepas apa enggak? Kalau misalkan lepas, berarti ada touchscreen yang bermasalah. Kalau enggak lepas, jalan-jalan apa adanya, bisa dipindahkan mana aja, berarti touchscreen-nya oke. Nah, setelah selesai touchscreen-nya, berarti kan untuk layar di iPhone ini berfungsi dengan normal dan kategorinya layarnya masih oke ya. Kita lanjutkan. Kalau saya biasanya cek tombol-tombolnya. Ini masih empuk apa enggak? Ini masih klik-klik banget. Ini juga dicek masih enak. Nah, tombol silentnya gini, masih bisa goyang enggak? Untuk gini goyang enggak? Enggak. Oke, berarti masih presisi lah ibaratnya. Kalau sudah, kita cek ke SIM tray-nya. Karena gini ya, kalau ngecek iPhone kan kita biasanya kita cek di emailnya dulu ya, bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini kan muncul emailnya. Nah, ini biasanya email ini saya cocokkan di webnya untuk memastikan bahwa istilahnya apa ya, nah, oke, setelah dirasa tombol-tombolnya presisi, kita lanjutkan. Kalau saya biasanya langsung coba ke cek email ya. Kita cek emailnya dulu, bintang pagar 06 pagar. Nah, di sini kan muncul email. Nah, biasanya saya langsung nyocokkan ke webnya. Biasanya saya pakai ini sih, cek iPhone email or serial number. Saya cek apakah data di iPhone ini sama enggak. Jadi misalkan iPhone ini kan warnanya silver ya, di datanya sini memang silver, terus internalnya apakah sama-sama 16 GB. Oh, ternyata sama. Kalau sama ya sudah, itu berarti benar. Kadang pernah saya temui juga dulu di iPhone 5 ya, iPhone 5 ternyata sudah housingnya sudah diganti. Oke, sebelum dilanjutkan sebenarnya ada tambahan juga. Ini kan saya pegang device iPhone 6s ya. Kalau saya biasanya coba ngecek di sini di SIM tray-nya. Nah, SIM tray-nya kita lepas dan kita lihat di sebelah sini. Nah, kelihatan nggak? Di atas ini itu ada nomor email juga, dan email ini cocokkan dengan yang ada di device-nya. Kalau sudah sesuai, berarti ini belum gantian, berarti memang sesuai, ini memang pasangannya dari HP-nya ini gitu, jadi tidak diganti-ganti. Nah, oke, kita rapikan lagi. Masih. Nah, kalau setelah kita bab cek email oke, kita lihat dulu, kita masukkan SIM card-nya dan cek apakah sinyalnya berfungsi. Nah, ini kan di tempat saya sinyalnya berfungsi nih, 4G LTE berfungsi. Berarti oke, silakan teman-teman cek pakai untuk buka YouTube, nonton film atau dengerin lagu.
Kalau dengerin lagu mungkin kalau streamingan gampang ya, nonton YouTube aja lah. Sinyalnya lancar apa enggak, seperti itu. Ya tergantung providernya juga sih sebenarnya. Oke, setelah itu kita cek untuk speakernya. Caranya sama, teman-teman muter di YouTube atau di Spotify atau lainnya untuk dengerin lagu. Terus ngerekam video juga. Bisa ada suaranya muncul apa enggak. Untuk nelpon silahkan dicoba untuk nelpon, fungsi apa enggak untuk mic-nya dan speakernya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah harus ngapain ya? Ini oh ya, cek audionya di sini. Cek audio, dicek, jangan lupa apakah berfungsi apa enggak. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita cek untuk kameranya ya. Pastikan kameranya berfungsi dengan normal. Untuk hasilnya, untuk bikin video oke. Tapi kalau biasanya saya untuk cek kamera belakangnya, saya pakai flashnya kondisi nyala. Nah, cek berkali-kali, foto berkali-kali sampai ya diperlukan beberapa kali jepretan, biasanya sampai 10 lah. Untuk apa? Untuk memastikan baterainya itu tidak drop apa enggak. Karena biasanya kalau misalnya cepet pakai flash kok tiba-tiba mati, nah biasanya baterainya bermasalah. Oke, kalau misalkan ini kan kondisinya oke ya. Oke, kondisinya oke. Nggak ada masalah untuk kamera belakangnya. Gantian ke kamera depannya. Nah, kamera depannya ini bagus apa enggak kondisinya. Saya anggap oke lah kalau untuk kamera depannya. Setelah itu lanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya baru kita cek baterai health. Kalau di iPhone lama dulu sih pakai aplikasi ya, tapi sekarang kan enggak bisa. Jadi saya cari di baterai. Di sini cek baterai, lalu kesehatan baterainya. Nah, ini sebenarnya dulu waktu saya dapatkan itu baterai health-nya 88%. Ya karena sering saya siksa jadi turunnya bisa drastis kayak gini. Ya sudah, lupakan. Masih oke kok, ini masih bisa dipakai sebelum waktunya ganti. Tapi walaupun dapatnya segini ya saya nilai ya wajar, karena kan ini device lama sih ya. Nah, oke, untuk selanjutnya kan sudah selesai. Teman-teman bisa cek untuk iPhone ini bisa dicas apa enggak. Silakan pakai charger, dicolokkan, dan pastikan waktu ngecas itu prosentasenya bisa nambah ya. Itu. Oke. Setelah itu, setelah ini oke, berarti kan sebenarnya dari sisi kita pengecekan kan iPhone ini dalam kondisi yang oke sih ya. Jadi bisa kita beli, jadi nggak kecolongan misalkan nanti ada part-part yang rusak atau kondisinya buruk. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih, menurut saya lebih ringkas, lebih cepat. Tapi ya mungkin kalau teman-teman COD ya memang ada agak berat karena harus bawa laptop ya. Nah, saya pakai aplikasi Triu Tools yang dulu waktu update iOS 13 sudah yang versi beta ya, sudah saya pernah bikinkan video. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini beserta loncengnya dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Baik, sekian dari saya, Diki out.